Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Dan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita patut bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan tinggi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, tentunya kepada seluruh umatnya, termasuk kita semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di akhir uzma kelak. Sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini kebetulan saya berada di jalan tol yang bermacet-macet ria. Jadi daripada bengong, mungkin ada sedikit kultum atau kuliah 7 menit yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk sahabat semuanya. Nah, insyaallah balighu ani walau ayah, sampaikanlah walaupun saya. Seperti itu. Mungkin tujuan saya bukan ingin menggurui, bagi apa yang saya bisa dan saya tahu, dan sama-sama kita sampaikan. Sahabat dimanapun berada, pada siang hari ini atau menjelang makan siang, kebetulan sekarang sudah pukul 12 atau saat zuhur, saya berada di tengah jalan di tol ya, belum bisa mencari tempat istirahat untuk sholat zuhur. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan tentang berbisnis ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya berbisnis itu perlu modal, sahabat. Namun modal ini bukan hanya uang. Namun bisnis itu tidak berarti dengan harus modal besar, harus dengan biaya besar. Namun kita bisa juga berbisnis dengan kepercayaan. Untuk itu ada 4 tips yang Rasulullah SAW yang perlu kita ikuti ya, yang mana beliau telah menyampaikan ada 4 tips sukses untuk kita berbisnis ala Rasulullah SAW. Tentunya bila sudah tip dari Rasulullah SAW, insyaallah itu sangat manfaat dan sangat benar adanya. Sahabat dimanapun berada, yang pertama yaitu harus sidik. Sidik itu orang jujur ya. Biar bisnis itu bukan berarti harus banyak uang, namun diantaranya itu kunci jujur. Karena orang jujur biasanya dapat dipercaya, dan berbisnis apapun kalau tanpa kejujuran tidak akan bisa maju dan tidak akan bisa jaya, dan orang pun tidak akan mempercayainya. Makanya itulah kuncinya, harus jujur. Itu kunci awal. Namun bukan berarti hanya jujur yang kita pegang, yaitu harus fatonah. Yang kedua fatonah. Yang kedua itu bukan fatonah, sahabat, sorry. Yang kedua itu amanah. Amanah itu artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya, segala sesuatu bisnis apapun kalau tidak dipercaya hanya cukup sekali dan tidak akan bisa berkembang. Makanya kepercayaan itu luar biasa. Itu beriringan. Kepercayaan
dipercayai orang yang jujur. Kejujuran dapat kepercayaan. Itu harus beriringan. Makanya itu kunci bisnis kita. Di antaranya harus jujur, harus dapat dipercaya. Dan bisnis apapun kalau sudah percaya tidak lagi perlu modal. Bahkan orang bisa memberikan modalnya untuk kita kembangkan karena mereka sudah percaya dengan bisnis kita. Bahkan Rasulullah SAW di zamannya waktu itu, karena beliau memang orang yang al-amin, orang yang percaya, beliau tidak lagi perlu modal untuk berdagang. Seperti itu karena memang beliau orang yang betul-betul dapat dipercaya. Dan sampai Siti Khadijah itu tertarik dengan beliau karena memang kepercayaannya dan kejujurannya, dan luar biasa beliau, orang istimewa lah. Mungkin kita tidak akan mampu yang mengikuti seperti beliau. Minimal kita ya belajar untuk mengikutinya, walaupun tidak akan bisa untuk mengikutinya. Seperti itu. Dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau. Dan yang ketiga yaitu harus tablik. Bisnis apapun kalau tidak bisa mempromosikan atau mensiarkan, rasanya berat untuk maju, untuk berkembang kalau tidak ada promosi. Apalagi zaman sekarang yang mana semuanya perlu promosi, perlu iklan, perlu bahkan ada yang MLM, multi level marketing. Itu bagian dari tablik. Jadi kita menyampaikan, ada yang mungkin lewat mulut ke mulut, ada dengan media, apalagi zaman sekarang ada multimedia yang online, luar biasa. Sekarang serba online, dan itulah tablik. Itu baligo ani walau ayam, sampaikanlah walau seayat. Nah, itu bagian dari tablik. Dan kita harus bisa mempromosikan agar produksi kita atau produk kita bisa berkembang dengan mempromosikannya. Barang sebagus apapun, bila kita tidak promosikan, akan berat rasanya untuk menaikkan omset perusahaan. Tapi barang biasa saja, dengan begitu hebatnya promosi, dengan pokoknya sepintar-pintar promosi, pasti dia barang yang akan booming, bahkan bisa ngalahkan barang yang lebih baik. Itulah gunanya tablik. Dan yang keempat yaitu fatonah, orang yang cerdas. Empatnya ini perlu sekali. Yang pertama harus jujur, yang kedua harus amanah, yang ketiga harus tablik atau mempromosikan, menyiarkan, menyampaikan tablik, dan yang keempat harus cerdas. Bila mana kita tidak cerdas dalam perusahaan, kita pasti akan tertipu, akan tergerus oleh zaman. Karena sekarang sudah zamannya sangat canggih, perlu kecerdasan untuk mengikuti semua tahun demi tahun, bulan demi bulan, selalu berubah terus model. Kebetulan saya di bidang garment, model pun harus berubah, desainnya harus berubah, semua tidak bisa kita hanya itu saja, istilahnya monoton. Tidak bisa. Tanpa kecerdasan tidak akan mampu untuk mengolah itu semua. Itu perlulah dan semua yang tadi saya sampaikan harus beriringan. Kejujuran, dapat dipercaya, dapat menyampaikan,
dan cerdas. Tentunya dengan kecerdasan orang bisa pergi ke bulan. Dengan kecerdasan kita duduk bisa sampai ke Mekah. Nah, itulah. Apalagi di zaman sekarang serba sudah canggih. Pemikiran kita, kecerdasan kita gunakan dengan maksimal. Tentunya semua itu tetap di jalur yang benar. Kecerdasan itu bisa dipakai di kejahatan. Kita jangan sampai kecerdasan kita dipakai untuk yang negatif. Dan kita juga tidak boleh kalah dengan orang-orang di sana. Orang-orang jahat itu sebetulnya cerdas. Orang jahat itu bisa membobol bank, bisa membongkar pagar, bisa membongkar gembok yang terkunci. Mereka cerdas, cuma kecerdasannya mereka salah gunakan untuk hal-hal yang negatif yang bisa merugikan orang. Nah, kita sebagai orang Muslim yang baik, yang taat, marilah kita gunakan kecerdasan kita, digunakan ke hal-hal yang positif yang dapat menolong kita dunia sampai akhirat kelak. Nah, mungkin itu sebagian ya, kultum di saat perjalanan yang tadi macet, daripada jenuh saya sendiri sahabat. Jadi saya bisa menyampaikan intinya kunci sukses itu ada 4. Kunci berbisnis juga ada 4. Walaupun bukan berbisnis, bekerja juga sama. Pegawai kalau sudah jujur, pasti atasannya akan senang. Pegawai kalau sudah dapat dipercaya, sama, pasti dia akan dijaga kepercayaan. Dan sebagai pegawai yang bisa mempromosikan produk, pasti dia akan dapat bonus dari hasil pekerjaannya, mungkin bahkan komisi. Bagi yang cerdas, pegawai yang cerdas, semua perusahaan akan mengincarnya. Apalagi cerdas dan amanah. Fatonah, amanah, sidik dan tablik. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, yang keempat fatonah. Itulah 4 kunci sukses dalam berbisnis, dalam pekerjaan. Sama saja, tergantung di mana posisi kita, namun insya Allah akan membawa kita dalam kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan bisa membantu orang-orang yang kurang mampu, karena setelah sukses orang pasti bisa berbagi dan berbagi kepada orang-orang yang memerlukannya. Semoga kita berdoa kepada Allah termasuk orang-orang yang diberikan keimanan yang kuat dan yang cerdas, yang jujur, yang amanah, dan yang pintar. Demikian, semoga ada manfaatnya. Salam dari saya, Suya Nurdin S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.